Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Armelia Amanda, NIM 193600012 dari jurusan Teknik Informatika, ingin mempresentasikan hasil pencarian saya tentang masalah klasik sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lainnya seperti masalah race condition dan critical section. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Cara hindari race condition adalah jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk ke dalam critical section tersebut. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Solusi critical section. Pertama, mutual exclusion. Jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Kedua, terjadinya kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section, dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Adanya batas waktu tunggu atau bounded waiting. Yang ketiga, suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Critical section dalam kernel. Pertama, interupsi merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Kedua, page fault merupakan exception untuk permintaan alokasi page ke memori. Dalam konteks memori maya, page fault sering disingkat fault. Critical section kode. Pertama, entry section. Kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kedua, critical section. Kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Ketiga, exit section. Akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Keempat, reminder section. Kode istirahat setelah masuk ke critical section. Oke, selanjutnya masalah klasik sinkronisasi. Pertama, bounded buffer problem. Bounded buffer merupakan sebuah penampung atau struktur data yang mampu untuk menyimpan sementara beberapa data dalam kapasitas yang terbatas dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Contoh permasalahan bounded buffer adalah masalah produsen-konsumen. Produsen menaruh data pada buffer. Jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengambil data dari buffer. Jika buffer tersebut kosong, maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. Masalah yang timbul yaitu jika hanya satu proses yang boleh memasuki critical section. Jadi, pada satu waktu buffer hanya bisa diakses oleh satu produsen atau satu konsumen. Solusi dalam bounded buffer problem dapat menggunakan perangkat sinkronisasi semaphore untuk mensinkronisasi proses produsen dan konsumennya. Kedua, readers dan writers problem. Readers dan writers problem adalah problem yang memodelkan beberapa proses yang mengakses database yang sama dalam satu waktu sehingga dapat menyebabkan korupsi data. Data dapat berupa buffer, objek, atau file dari suatu program. Terdapat thread yang membaca dan thread yang menulis. Thread yang membaca disebut reader, sedangkan yang menulis disebut writer. Contoh permasalahan readers dan writers adalah sebuah reader sedang membaca objek. Kemudian sebuah writer menulis ulang objek data tersebut. Maka reader akan membaca data yang lebih akurat karena ada kemungkinan data yang terbaca adalah setengah data lama dan setengah data baru. Solusi pada permasalahan ini adalah, pertama, jika terdapat satu proses menulis atau mengubah basis data, proses lain tidak boleh mengakses basis data, baik membaca atau menulis. Pada masalah ini, writers memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada readers. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Writer akan memblok semua proses reading oleh readers dan melakukan proses writing. Ketika proses writing selesai, maka proses reading dapat dilanjutkan kembali oleh reader. Kedua, jika ada reader yang datang ketika reader lain sedang membaca dan sebuah writer sedang menunggu,
maka reader yang baru datang tersebut akan langsung mendapat giliran untuk membaca writer. Writer akan ditunda pengerjaannya. Ketiga, Dining Philosopher's Problem yang ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terdapat 5 orang filsuf yang sedang duduk mengelilingi sebuah meja. Terdapat 5 mangkuk mie di depan masing-masing filsuf dan 1 sumpit di antara masing-masing filsuf. Para filsuf menghabiskan waktu dengan berpikir, atau ketika kenyang, dan makan, atau ketika lapar. Ketika lapar, filsuf akan mengambil 2 buah sumpit di tangan kiri dan di tangan kanan, dan makan. Namun ada kalanya hanya diambil 1 sumpit saja. Jika ada filsuf yang mengambil 2 buah sumpit, maka 2 filsuf di samping filsuf yang sedang makan harus menunggu sampai sumpit ditaruh kembali. Hal ini dapat diimplementasikan sebagai wait and signal. Contoh permasalahannya adalah pada waktu yang sama, kelima filsuf tersebut dalam keadaan lapar, dan masing-masing mengambil sumpit yang ada di sebelah kanannya. Pada saat kelima filsuf tersebut ingin mengambil sumpit yang di sebelah kiri, sumpit tersebut telah digunakan oleh filsuf lainnya, sehingga filsuf saling menunggu filsuf lain untuk melepaskan sumpit. Maka terjadilah deadlock. Solusi Dining Philosopher Problem. Pertama, solusi waiter. Solusi sederhana ini dilakukan dengan mengadakan seorang waiter yang senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan. Ketika 4 buah atau 2 pasang sumpit sedang dipakai, filsuf berikutnya yang ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang waiter, yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai terpakai. Kedua, solusi hierarki resource. Resource atau sumpit di meja makan telah diberi susunan hierarki. Setiap permintaan filsuf terhadap sebuah sumpit harus dilakukan pada susunan tertentu dan dikembalikan pada susunan sebaliknya. Dalam hal ini, setiap filsuf dapat mengambil sumpit dimanapun di atas meja. Misalkan setiap sumpit diberi nomor sebagai tingkat hierarki dari 1 sampai 5. Satu filsuf hanya dapat mengambil sumpit dengan nomor yang paling rendah, kemudian mengambil sumpit yang setingkat lebih tinggi. Ketika ia hendak mengembalikannya, filsuf itu harus meletakkan sumpit dengan nomor yang lebih tinggi terlebih dahulu, lalu yang rendah. Sekian dan terima kasih. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.